Bab 6107. Saat culinan milik Jacob pergi ke Classic Mansion, Orvel sudah menunggu di pintu. Bagi Jacob, ia tentu saja harus menunjukkan antusiasme yang besar. Dan dia harus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan wajah karena dia memahami karakter Yakub. Suka berpura-pura dan menyelamatkan muka, jadi dia harus memberikan muka yang cukup. Begitu Jacob menghentikan mobilnya, Orvel dan Menier Classic Mansion datang langsung menyambutnya. Ketua PI, co-driver, mengenali Orvel dan berseru. Saat Jacob datang ke sini, Tuan Hong akan datang menyambutku secara langsung? Jacob berkata sambil tersenyum, dia sangat menghormati menantu laki-laki saya. Dan dia tentu saja tidak akan mengabaikanmu. Saat dia berbicara, Orvel sudah sampai di pintu pengemudi. Dia secara pribadi membantu Jacob membukakan pintu dan berkata dengan hormat. Halo, Tuan Wilson, berikan saja mobil itu kepada Cheng. Hanya kamu dan pria ini yang ikut denganku. Yakub berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah itu, dia berkata kepada Presiden PI di sampingnya. Presiden PI, ayo turun, ayo masuk ke mobil. Oke. Presiden PI sedikit pendiam di depan Orvel. Dia mengangguk berulang kali sambil tersenyum dan keluar dari mobil dengan takut-takut. Begitu dia keluar dari mobil, Jacob memperkenalkan Presiden PI kepada Orvel dan berkata, T.N. Hong, ini Presiden PI dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Dan dia juga kakak laki-lakiku. Presiden PI tampak gugup, dia hanyalah warga negara dan presiden dari asosiasi kecil. Dia secara alami sedikit gugup di depan Orvel. Khawatir dia tidak akan bisa menatap matanya. Namun, yang tidak disangka Presiden PI adalah Orvel sangat sopan padanya. Dia berinisiatif untuk menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Halo, Presiden PI, saya Orvel Hong. Senang bertemu dengan MU. Halo. Presiden PI segera berjabat tangan dengan Orvel dan berkata berulang kali. T.N. Hong, kamu sopan sekali. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Orvel berkata sambil tersenyum. Karena Presiden PI adalah teman Tuan Wilson. Kamu juga temanku. Jika Anda membutuhkan saya, untuk sesuatu di masa depan, bicaralah saja. Presiden PI sedikit tersanjung. Untuk bisa membuat Orvel bersikap begitu sopan dan memberikan wajah seperti itu memang di luar dugaan. Dan dia merasa sangat bahagia. Semua orang peduli dengan wajah, bahkan dia tahu setelah hari ini ketika Yakub tidak ada. Orvel mungkin tidak menganggapnya serius tetapi saat ini. Jika Orvel bisa mengatakan ini, itu sudah cukup untuk memberinya wajah. Saat ini, Audi A6 perlahan melaju ke pintu dan berhenti. Begitu mobil berhenti, seorang pria berlari keluar dari taksi. Berjalan cepat ke arah Presiden PI dan berkata dengan penuh semangat. TNPI. Ketika Presiden PI melihat pihak lain, dia langsung tersenyum dan berkata. Oh, Saudara Sang. Kamu di sini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara laki-laki Wilson yang saya sebutkan kepada Anda, Wakil Presiden Wilson. Setelah itu, Presiden PI berkata lagi kepada Jacob. Jacob, ini saudara Zhang yang sudah kubilang padamu, Ruben Zhang. Ruben berinisiatif berjabat tangan dengan Jacob dengan sangat sopan dan berkata. Halo, saudara Wilson. Tuan PI telah membicarakan Anda berkali-kali, dan akhirnya kita bertemu hari ini. Jacob juga dengan cepat menjadi sopan, dan Presiden PI di sampingnya dengan cepat berkata. Saudara Zhang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Hong. T.N. Hong dan Joseph memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya tidak akan melampaui batas. Jacob sadar dan segera memperkenalkan dirinya. Saudara Zhang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Orvel, bos dari Classic Mansion. Ruben berkata cepat, oh, Tuan Hong, saya sudah lama mendengar nama Anda. Dan hari ini aku akhirnya bertemu denganmu secara langsung. Aku pernah ke Classic Mansion sebelumnya, tapi aku tidak pernah berkesempatan bertemu denganmu. Orvel berkata sambil tersenyum, karena Anda adalah teman Tuan Wilson. Kalau begitu kamu adalah temanku. Kapanpun Anda datang ke Classic Mansion di masa depan. Saya pribadi akan menerima Anda. Ruben juga sangat bersemangat. Sungguh suatu kehormatan diperlakukan seperti ini. Orvel juga mengirim Buddha ke barat saat ini dan dengan cepat berkata.
Semuanya, jangan berdiri di sini. Ayo naik. Saya akan mengatur untuk menerima tamu Anda. Selama mereka adalah pelanggan Diamond VIP, mereka akan berada di sana. Seseorang akan membawamu ke atas. Bab 6108. Jacob juga menggema, ya, ayo naik dulu, masuk dan tunggu. Tentu saja, dua orang lainnya tidak keberatan. Jadi mereka mengikuti Orvel dan Jacob ke ujung rumah klasik menuju kotak berlian mewah. Setelah Orvel membawa mereka bertiga ke kotak berlian, dia berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga duduklah sebentar. Saya akan meminta seseorang menyiapkan dahong pao untuk Anda. Kamu bisa minum dan mengobrol. Setelah beberapa saat, pelayan akan membawakan menunya untuk Anda lihat. Saya sudah memberitahu dapur apa yang harus dipesan. Saat semua orang ada di sini, hidangan dingin akan disajikan terlebih dahulu. Jika kamu ingin bermain kartu, kamu bisa bermain kartu sebentar. Setelah Anda duduk, hidangan panas akan segera disajikan. Orvel mengatur semuanya dengan detail, dan mereka bertiga sangat puas dan bahkan berterima kasih. Kedua orang itu memandang Jacob dengan sedikit kekaguman. Di mata mereka, Jacob seolah-olah adalah bos besar yang menyembunyikan identitasnya. Segera, para tamu perjamuan tiba satu demi satu. Orvel memang cukup memberi wajah pada Jacob. Setelah semua orang tiba, dia secara pribadi membawa 2 botol Mautai seberat 3 pon yang mahal ke dalam kotak. Ruben memanfaatkan suguhan itu dan memesan 2 botol Mautai Feitian tambahan seberat 1 pon. Ada total 8 orang yang makan malam ini, 6 pon ditambah 2 pon. Tepatnya 1 pon anggur per orang. Kelompok orang ini mungkin berusia 50-an. Meskipun ada beberapa yang memiliki kapasitas alkohol yang baik, menghadapi Mautai 53 derajat. Yang terbaik hanya bisa minum 1 pon. Jacob memiliki kapasitas alkohol rata-rata dan dapat minum setengah pon anggur jenis ini. Meskipun itu tidak buruk. Namun, karena Orvel memberikan wajah yang cukup kepada Jacob, semua orang di meja makan juga memberikan wajah yang cukup kepada Jacob. Mereka bersulang padanya di setiap kesempatan dan menyanjungnya, yang membuat kesombongannya mencapai puncaknya. Perasaan dihargai oleh semua orang ini segera sangat kontras dengan rasa sakit di hatinya karena ditinggalkan oleh Mei King. Kesombongan yang sangat terpuaskan seperti obat penyembuhan terbaik. Bekas luka di jiwanya sembuh dengan cepat, dan selain itu, status sosial orang-orang di meja makan jauh lebih tinggi daripada dia. Dan mereka semua bergegas berteman dengannya. Yang membuat lingkaran pergaulan Jacob semakin meningkat dan maju. Suasana hati Jacob membaik, dan kapasitas minumnya meningkat secara alami. Antara mendorong dan mengganti cangkir, Jacob sudah minum setidaknya 7 tael. Jacob, yang telah meminum 7 ons anggur, sudah berbicara dengan keras. Tapi orang-orang di meja makan masih sering berdiri dan bersulang untuknya. Berkat kenyataan bahwa orang-orang menganggapnya tinggi. Rasa anggur Yakub juga meningkat saat ini. Jika dia tidak bisa meminumnya, dia harus meminumnya sambil mencubit hidungnya. Ini dianggap sebagai rasa hormat. Jadi, saat jamuan makan berakhir, seluruh tubuh Yakub sudah berantakan. Dan dia mengalami ghosting yang parah ketika dia melihat sesuatu. Yang lainnya sama dengan Yakub. Semua orang minum dan terhuyung-huyung, dan akhirnya saling membantu keluar dari kotak. Melihat Yakub mabuk terlalu banyak, Orvel melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Ten Wilson, apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Jacob berkata sambil mabuk. Tuan Orv, kamu terlalu sopan. Aku hanya naik taksi kembali, dan itu akan baik-baik saja. Presiden PI di samping mengingatkannya. Jacob, bukankah kamu meminta, biarkanmu mengemudi, untukmu? Bukankah seharusnya begitu? Dia seharusnya ada di sini. Aku akan meneleponnya, menelepon. Begitu Orvel mendengar kata, MRU, katanya. TNW yang disebutkan oleh Presiden PI, dia hanya menunggu di lobi. Dia tiba sekitar pukul 8 dan memberitahu pelayan kami bahwa dia ada di sini untuk menunggu Tuan Wilson dan Presiden PI. Jadi saya meminta seseorang untuk mengatur agar dia beristirahat di lobi. Presiden Pei buru-buru berkata, kalau begitu, bagus sekali. Biarkan Tuan Wu mengemudi, menyetir. Orvel melihat bahwa mereka telah membuat pengaturan.
Dan Tuan Wu memang belum mabuk sekarang, dan terlihat lebih dapat diandalkan, jadi dia berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjatuhkanmu." Ketika semua orang tiba di lobi di lantai pertama, Tuan Wu, yang sedang menunggu di area istirahat lobi, segera berdiri. Berjalan cepat ke arah Presiden Pei dan Jacob, dan berkata dengan hormat, "Presiden Pei, Wakil Presiden Wilson. Kalian berdua tidak minum terlalu banyak, kan?" Wajah Presiden Pei memerah dan dia berkata sambil tersenyum. "Minum terlalu banyak?" "Tidak. Kami minum dengan baik. Minum dengan indah, rasanya enak." Setelah itu, ia berpamitan kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah semua orang berbasa-basi sebentar, dia dan Jacob mengikuti Tuan Wu keluar dari rumah klasik. Orvel juga mengirimnya keluar. Menir Cheng dari Classic Mansion telah mengantar Jacob S. Culinan ke pintu dan menyerahkan kuncinya kepada Tuan Wu. Setelah Orvel memberikan beberapa instruksi, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan duduk di barisan belakang Rolls-Royce. Setelah Tuan Wu masuk ke dalam mobil, dia memasang sabuk pengamannya dan mengeluarkan undangan. Dia berkata kepada Jacob, "Wakil Presiden, ini adalah undangan yang diminta Profesor Han untuk saya sampaikan kepada Anda. Bagaimana kalau aku menaruhnya di kotak sandaran tangan untukmu?" Yakub yang mabuk melambaikan tangannya dengan nada menghina dan berkata, "Apa, undangan yang buruk sekali. Pernikahan making, aku hanya tidak mau pergi." Melihat dia mabuk terlalu banyak, Tuan Wu langsung memasukkan undangan itu ke dalam kotak sandaran tangan dan berkata, "Aku akan memasukkannya ke dalam untukmu. Kamu bisa membacanya saat kamu bangun besok." Jacob sudah setengah tertidur dan tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Dia hanya mendesak, "Jangan, berhenti bicara yang tidak masuk akal, cepat mengemudi."